Terus dia bilang, kalau kamu pengen lihat pendaki-pendaki yang hilang, yang nggak bisa keluar lagi dari dimensi lain, yang di situ tempatnya. Bahasanya dia bilangnya seperti itu. Saya Kami Tuo di Desa Dukuh. Saya ini bawahannya Nyai Kembang. Nah di situ ada kuburan baru nih, gitu kan. Kuburan baru, tanahnya masih basah, masih ada taburan bunga yang masih seger. Yang anehnya di situ tuh ada nama saya. Di batu nisan tuh nama saya gitu kan. Saya mau ngomong nggak bisa gitu kan. Kan udah aku bilang, gak usah keluar kalau pengen selamat, Kata dia kan. Nah, dibuka lah pintu itu. Dibuka ya dikit aja gitu kan. Terus semua yang ada di situ mas, pendaki-pendaki itu udah beda. Kepalanya itu udah hewan semua. Berbagai hewan kepala-kepala mereka itu, gitu kan. Baru si bapak yang punya rumah ini bilang, yaitu wujud mereka. Itu wujud dosa mereka selama hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horror. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat-sehat dan banyak rezekinya. Seperti biasa, kali ini kita ada narasumber, yaitu Mas Ipen Azikra, akan menceritakan sebuah pengalaman mistis saat pendakian di Gunung Merbabu. Namun sebelum kita memasuki ke cerita, bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen. Halo Mas Ipen. halo mas. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, kita ketemu lagi ya Mas ya. Iya mas. Jadi mau cerita tentang pendakian di Merbabu ya Mas ya. Merbabu. Boleh diceritakan Mas? Pengalaman pendakian di Merbabu itu pengalaman yang udah lama banget ya mas. Tahun 2006, berarti 15 tahun yang lalu. Dimana pendakian itu saya diajak sama senior lah, ibaratnya dia senior, terus saya anggap dia tuh udah kayak saudara sendiri mas. Dia temen dari kakak saya sendiri gitu. Pendakian kali itu sih sebenarnya pendakian ya awal gitu kan, dimana saya masih terlalu muda, memiliki rasa angkuh, sombong, bahwasanya kita melihat alam tuh terlalu gimana ya, kita bisa menaklukkan alam gitu kan. Tapi sebenarnya alam tuh tidak bisa ditaklukkan. Pendakian itu sih awalnya saya diajak sama beliau gitu kan, sama Kang Armani. Itu ya lewat jalur Wekas Desa Kaponan. Kita muncak sore hari, terus kita simaksi di situ di Desa Ndakan itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib kita udah daftar, terus habis sholat maghrib, habis kita izin sama sesepuh desa, kita baru mulai pendakian. Terus pendakian itu kan jalurnya gini mas, sebelum kita emang benar-benar start mendaki gitu kan, di situ kita udah disambut sama makam di desa itu. Jadi Kang Arman itu minta sama saya gitu kan, ya udahlah kita berdoa dulu, minta keselamatan lah, semoga perjalanan ini lancar nyampe nanti pulang gitu ya. Habis dari situ kita berdoa, ya udah kita langsung lanjut mas. Lanjut berjalan, yang awalnya kita masuk udah mulai hutan rimba gitu kan, nyampe pos 1. Kalau dulu di zaman kita dulu mendaki pos 1 tuh masih ada mas, cuma yang di sekarang, pendakian dari sekarang pos 1 itu udah nggak ada. Terus kita jalan terus nyampe pos 2,
Nah, di situ baru kita berhenti ya, biasalah perjalanan udah lama gitu kan, 3 jam kita tempuh nyampe pos 2, kita berhenti istirahat ya, biasa ngerokok, ngopi gitu. Nggak lama sih, nggak lama ya itu udah langsung kerasa di mana kita lagi istirahat itu udah kerasa banget aura-aura mistis di sekitaran situ gitu kan. Cuma kita masih abaikan lah untuk yang hal-hal kayak gitu. Lanjut lagi kita jalan. Nah, di sini di Tugu persimpangan ini, di situ kan nggak jauh ya mas, nggak jauh. Di atasnya tuh udah persimpangan antara jalur Genteng Songo sama triangulasi. Nah, di situ udah berdiri itu mas, bocah kecil gitu kan, bocah kecil terus nanya gitu, Ngapain sih pada kesini? gitu. Ya kita sih diemin aja, cuek aja gitu kan. Nah, dari situ nggak lama kayak kepalanya nih patah. Habis itu gelinding pas di depan saya tuh baru hilang gitu. Cuma habis itu Kang Armani ngajak itu, udahlah lanjut aja gitu ya. Baru kita naik nyampe persimpangan itu, dia ngajak berhenti lagi mas, break dulu lah kata dia, break dulu. Terus dia minta saya nih buat kopi lagi untuk yang kedua kalinya gitu. Padahal perjalanan belum jauh. Nah, di situ saya lagi buat kopi, saya keluarin nesting segala macem. Dia tuh pergi sendiri kak nyamperin sebuah pohon gitu. Cuma pohon itu kalau saya yang lihat ya, emang ngelengkung gitu mas, ngelengkung kayak didudukin sama orang atau apa gitu. Coba saya ngelihatnya cuma pohon gitu. Kang Armani datang ke situ, terus dia kayak interaksi gitu, sedakap, merem, terus kayak nunduk, entah apa yang diobrolin gitu. Lama sih, cukup lama itu, 10 menitan gitu. Dia balik lagi ke saya, ngambil kopi, dia seruput, langsung ngomong gitu. Di atas itu udah ada dukuh, kata dia. Dukuh apaan? Kan saya nggak ngerti. Ini dukuh ini apa gitu kan. Terus dia bilang, kalau kamu pengen lihat pendaki-pendaki yang hilang, yang nggak bisa keluar lagi dari dimensi lain, yang di situ tempatnya. Jadi ya kan, buat apa sih? Nggak penting, kita tujuannya kan mau muncak gitu kan. Ya udah, nyampe di situ dia bilang lagi, sebenarnya kita tuh udah disambut gitu. Disambut sama siapa? Ya sama penghuni sini gitu kan, penghuni dukuh gitu. Coba dia nggak nyebutin gitu, belum nyebutin siapa yang nyambut kita tuh, nggak nyebutin. Akhirnya udah naik ke atas. Setelah semua beres kita naik ke atas lagi gitu kan. Dan di persimpangan itu yang harusnya cabang 2 itu tiba-tiba nyempit 1. Jadi cabang lurus 1 doang gitu ya. Nah, di situ baru kabut mulai turun. Kabut tebel banget. Terus ada bisikan-bisikan gitu. Jalan aja terus. Itu berulang kali. Cuma saya pengen ngobrol sama Kang Armani juga nggak berani gitu kan. Cuma saya senterin itu jalur. Terus di balik kabut tuh kayak ada gapura. Gapura itu entah tulisannya apa, cuma pakai aksara Jawa gitu kan. Nah, di situ saya berhenti nih. Baru saya balik ke dia kan, Kang, kok jalurnya jadi begini? Ya ini dukuh, kata dia kan. Terus dari situ udah apa ya, kayak kerasa dingin, terus hawanya, auranya semuanya udah berubah. Dari situ yang sesak nafas karena gimana ya, karena bebauan gitu. Nah, di situ udah langsung berubah semuanya, jadi bau busuk gak jelas gitu. Nah, terus di belakang saya ini tiba-tiba ada kayak bunyi lonceng ya, kayak gemerincing gitu lah. Nah, di situ saya noleh, ya udah dari arah gapura tadi udah terbang pocong bener-bener tepat hadap-hadapan sama saya.
Ya di situ baru saya ngeliat sosok pocong yang ya kayak gitu lah, udah hancur kayak gitu. Nah, dari situ langsung saya ditarik sama Kang Armani gitu kan. Ya takutnya kalau nyampe saya diludahin sama itu pocong gitu. Cuma habis itu ya kita amatin aja pocong itu mau ngapain gitu kan. Entah itu nyambut, entah itu ganggu gitu kan. Cuma kita ya udah diem aja. Akhirnya dia mundur lagi nih, terbang mundur lagi. Nggak seberapa lama dia hilang. Nah, dari dalam itu datang cahaya warna kuning, bener-bener kuning gitu, silau gitu. Nah, di cahaya itu ada sosok yang datang, jalan gitu. Cuma setiap jalan, setiap langkah tuh kabut yang dinyelimutin dia itu kesibak sendiri-sendiri. Kayak emang bener-bener memiliki aura yang istimewa gitu ya. Jadi kita cuma tungguin nyampe bener-bener berhadapan sama sosok itu, terus disambut gitu loh. Bahasanya dia bilangnya seperti ini. Saya kami tua di desa Dukuh. Saya ini bawahannya Nyai Kembang. Nyai Kembang siapa saya juga kan nggak tahu gitu kan. Yang interaksi di bawah tadi kan Kang Armani gitu, saya belum tahu di situ. Dan kami tua setahu saya itu kalau di alam kita tuh kayak lurah gitu, penguasa desa gitu. Nah di situ saya disambut, katanya bahwasanya kami berdua ini diizinkan masuk ke desa. Terus di situ entah kenapa gitu kan, kita tuh cuma ngikutin aja mas, kayak badan ini jalan sendiri gitu. Terus udah ngelewatin gerbang itu, apa yang saya lihat, apa yang saya pengen omongin tuh nggak bisa. Cuma ya ngelihat sekeliling gitu kan. Cuma ketika saya pengen ngomongin gitu, pengen buka mulut nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Terus sebelum kita memasuki desa itu, di situ tuh semuanya tuh kuburan dengan cungkup batu nisan dari batu gitu kan. Nah di situ ada kuburan baru nih gitu kan. Kuburan baru, tanahnya masih basah, masih ada taburan bunga yang masih seger. Yang anehnya di situ tuh ada nama saya. Di batu nisan tuh nama saya gitu kan. Saya mau ngomong nggak bisa gitu kan. Cuma si kami tua ini bilang bahwa saya ini yang terpilih. Saya ini yang pengen Nyai Kembang itu minta gitu kan. Cuma di situ Kang Armani bilang nggak ada yang terpilih, nggak ada yang tinggal di sini. Terus kami tua itu kaget gitu loh. Kamu bisa ngomong di sini tanpa aku suruh, kamu itu siapa? Gitu. Habis dari situ, pokoknya intinya tuh kan saya bingung ya, bingung, takut, terus entah apa gitu kan. Sementara saya belum ngerti apa di balik misteri semua ini gitu ya. Ya udah saya ikutin lagi, nyampe masuk desa. Desa itu ya kayak desa umum gitu kan. Suasana di sana tuh kayak sore hari sebelum menjelang maghrib. Nah, di setiap rumah itu pasti didudukin para pendaki-pendaki itu banyak. Di semua rumah-rumah di desa itu gitu. Nyampe kami itu berdiri di satu aula, kayak aula desa gitu. Pokoknya semuanya berdiri tuh mas. Semuanya yang duduk dari pendaki-pendaki tadi itu, semua berdiri ngerumunin kan, ngeliat kami gitu kan. Kami ngerumunin. Terus dari belakang itu tiba-tiba terdengar geraman harimau. Nah dari situ semuanya sujud kayak orang sholat gitu, nyembah ke harimau sama babi yang datang gitu kan. Kan saya nggak tahu ini. Yang berdiri tinggal 2 orang, saya sama Kang Armani gitu kan. Terus nggak lama dari situ keduanya itu berubah. Yang harimau itu berubah, dia putri cantik berkebaya merah. Yang babi tadi dia berubah putri tapi udah tua gitu kan. Rambutnya juga udah putih tapi kebayanya putih gitu. Nah dari situ
Baru yang berkebaya putih tadi bilang, oh ini anak manusia yang kamu mau. Dia ngomong sama sebelahnya gitu. Ya, Dewi Ratu. Dia manggilnya Dewi Ratu. Saya nggak tahu itu siapa gitu. Ya udah, dari situ akhirnya semuanya berdiri. Terus kami tuh dipersilakan masuk di salah satu rumah. Rumah itu entah ya milik siapa, nggak tahu gitu kan. Cuma kita udah dikasih kamar. Terus di dalam kamar itu kita suruh diem, nggak ngapa-ngapain tuh. Nyampe yang punya rumah itu datang, bawa makanan, bawa minuman, terus naruh makanan itu di meja, terus ngasih kayak apa ya, peraturan gitulah. Kalian berdua diem aja, jangan keluar kalau pengen selamat. Kata dia kan. Ya udah, dari situ kita diem, nggak ngapa-ngapain, nggak makan gitu. Karena kami berdua udah sadar kalau di sini tuh ya emang bukan tempat kami. Terus apa yang dikasih mereka kan bukan jenis makanan kita gitu kan. Dalam diem itu saya mendengar lagi geraman harimau tuh kayak ngiterin rumah yang kami singgahi gitu kan. Terus dari situ Kang Armani bilang, kita nggak tahu kapan bisa keluar, cuma kamu ikutin aja apa yang aku lakuin gitu. Ya udah, saya diem, saya ikutin apa yang dia lakuin. Terus di situ saya juga tiba-tiba tuh, kalau saya capek biasanya Mas ya, kalau saya capek pasti pengen ngerokok. Nah di situ nggak ada selera ngerokok, selera pengen minum tuh nggak ada gitu. Terus Kang Armani tuh keluar kamar, terus dibentak sama yang punya rumah ini gitu. Kan udah aku bilang, gak usah keluar kalau pengen selamat, Kata dia kan. Terus Kang Armani juga debat lah gitu. Saya cuma pengen lihat apa yang terjadi di luar. Mendengar perdebatan itu otomatis kan saya juga ikut keluar dong, ikut lari. Kenapa gitu kan. Terus diizinin nih, kalian boleh lihat apa yang terjadi di luar, cuma tidak boleh keluar dari pintu itu. Nah dibuka lah pintu itu, dibuka ya dikit aja gitu kan. Terus semua yang ada di situ Mas, pendaki itu udah beda, kepalanya itu udah hewan semua. Berbagai hewan kepala mereka itu gitu kan. Baru si bapak yang punya rumah ini bilang, ya itu wujud mereka, itu wujud dosa mereka selama hidup di dunia. dari situ akhirnya pintunya ditutup. Terus kami ngulang lagi kita duduk di situ. Terus Kang Armani itu keluar debat sama bapak itu nyampe 7 kali. 7 kali dia, yang ketujuh itu Kang Armani ini bilang, kalau bapak itu masuk ngasih makanan, kita langsung makan kata dia. Ya udah bener, bapak itu masuk kita langsung makan nih. Ketika bapak itu keluar, makanan itu nggak kita telan, cuma kita buang lagi gitu kan. Nah, dari situ bukan Kang Armani lagi yang keluar, tapi saya yang keluar pengen nengok situasi apa yang di luar tadi gitu kan. Jadi kebalik gitu loh. Kebalik, setelah pintu dibuka Kang Armani juga ada di sisi saya gitu kan. Yaitu pendaki-pendaki itu udah berubah lagi kayak wujudnya manusia gitu. Cuma mereka tatapannya tuh kosong tuh dalam arti sedih. Terus udah pengen bener-bener balik ke dunia mereka gitu kan. Nyampe kami disuruh lagi masuk ke kamar, terus dijemput sama ya mungkin suruhan mereka gitu. Jadi kami dipanggil ke, pokoknya itu kayak apa ya Mas, kalau di tempat itu kayak kedaton gitu lah. Cuma ya kedaton biasa, kedaton desa gitu kan.
Nah, di situ tuh udah duduk si Nyai Kembang tadi yang pakai baju merah sama punggawa-punggawanya di situ. Nah, kita duduk di tengah berdua gitu kan. Dia nanya gitu kan, Kamu sudi nggak jadi suami aku dan memimpin desa ini? saya tuh belum ngeh kalau dia tuh nanya ke saya gitu kan. Saya masih diem aja nyampe dia ngulangin gitu. Kamu, tapi pakai nunjuk ke saya gitu kan. Kamu sudi nggak jadi suami aku dan memimpin desa ini? Saya cuma nunduk, Mas. Karena saya nggak mau gitu kan. Saya nunduk, cuma apa yang jadi pikiran saya tuh saya bisa ngelihat sosok itu gitu. Nyampe berapa kali dia ulang seperti itu, nyampe nyebutin nama saya gitu. Woi, Ipen Aljika bin Alwinoto. dia tahu nama bapak saya, dia tahu. Mau nggak kamu jadi suami saya? Saya langsung angkat kepala, saya bilang saya nggak mau. Ya walaupun jelas itu bakal jadi dia marah gitu kan. Di situ udah semuanya yang duduk di samping-samping dia itu ya kayak punggawa-punggawa dia itu langsung berubah. Matanya udah bukan mata normalnya manusia gitu, kayak mata harimau, terus taringnya juga keluar gitu. Di situ Kang Armani juga udah langsung meminta gitu kan, nggak ada manusia yang bakal tinggal di sini atau jadi suami kamu. Kamu melanggar janji, kata Kang Armani kan. Kamu menyuruh kami, mempersilahkan kami bertamu selayaknya tamu, bukan seperti ini gitu. Habis dari situ pokoknya gimana ya, dia itu nggak terima gitu, ribut kan, ribut ya karena dia ngingin saya. Terus Kang Armani juga nggak pengen saya tinggal di situ gitu kan, ribut. Akhirnya ya udah, yang sosok wanita yang satu lagi itu dia keluar dari tubuh sosok putri ini, keluar jadi berjajar gitu berdua gitu kan. Terus dia bisa ngelihat gitu. Aku tahu siapa yang di sebalik kamu. Dia nunjuk Kang Armani. Cuma kamu nggak ada hak untuk menggemparkan itu. Ini kata dia. Jadi dia tuh bisa ngelihat siapa yang ngelindungin teman saya ini kan gitu. Ternyata emang teman saya ini ya bukan orang-orang sembarangan gitu. Jadi habis dari situ terus entah kenapa gitu kan. Kan tadi itu suasananya tuh kan agak-agak gelap gimana gitu kan. Tiba-tiba kayak siang hari, Mas. Itu tiba-tiba aja. Kayak siang hari, panas, terik gitu. Dan semuanya tuh diem. Semuanya tuh duduk diem. Terus saya entah kenapa kayak disuruh gitu, noleh ke pendaki-pendaki yang lain gitu, yang cuma nengokin kami berdua gitu kan. Mereka juga diem, cuma ngadep kayak ke langit. Terus mulutnya kebuka. Terus saya tuh ya kayak disuruh gitu, pergi dari situ, cuma nengokin pendaki-pendaki itu. Ya mereka kayak, saya dengar tuh kayak ngerintih gimana gitu. Terus mulutnya nganga gitu, kayak ada asap yang masuk. Nah, dari situ saya balik lagi nengok ke orang-orang tadi ya, yang duduk tadi. Nah, itu udah hilang. Termasuk teman saya tadi, itu udah hilang. Nggak tahu hilangnya kemana. Dan saya cuma balik lagi ke rumah di mana pertama kali kami dimasukkan tadi. Di situ saya duduk merenung, diem gitu kan. Terus nggak seberapa lama ya udah berubah lagi. Berubah lagi itu tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba teman saya udah ada di samping. Baru dia ngomong, bentar lagi kita keluar. Saya nggak ngerti nih apa yang dilakuin dia nyampe dia tuh bisa ngomong seperti itu gitu kan.
Jadi saya cuma diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Nyampe dateng kayak apa ya, mbok-mbok gitu lah. Mbok-mbok itu ngasih tahu kalau sebentar lagi tuh Ki Joyo Sukmo, itu kami tua yang jemput kami pertama tadi itu namanya Ki Joyo Sukmo, bakal datang dan ngantar kami pulang gitu. Jadi ini saya apa ya, saya pangkas-pangkas saja biar cepet gitu. Setelah kami tua tadi ngejemput saya sama teman saya gitu, ya udah kami akhirnya dituntun keluar dan kan otomatis kan ngelewatin makam-makam tadi mas, yang makam yang baru yang tadi ada tulisan saya tadi itu udah berganti nama jadi Ahmad Armani. Kan saya bingung, saya cuma nunjuk, loh kok beda gitu kan. Cuma di situ saya udah nggak bisa ngomong lagi gitu. Jadi habis dari situ kita cuma berpamitan, kita keluar gitu lewat jalan yang sama. Lewat jalan yang sama tuh kita udah nggak nyampe ke persimpangan triangulasi lagi, tapi kita udah langsung ke puncak Syarif, puncak tertingginya Merbabu gitu. Nah di situ baru dia cerita bahwasanya, saya kan nanya awalnya, ya kenapa yang di makam tadi kenapa tulisan aku jadi tulisan kamu? Ya dia baru ngejelasin bahwasanya dia di sana itu gantiin saya. Dia rela gantiin saya dan dia punya misi untuk nganter semua yang ada di situ tuh ke alam yang bener gitu. Bukan bersemayam di dukuh lagi, tapi ke alam penantian yang bener gitu. Jadi setelah saya tahu bahwasanya dia nuker jiwa kan ibaratnya. Nuker jiwa, terus dia ngajak saya sholat. Itu sholat terakhir lah ibaratnya, saya jamaah sama dia gitu. Setelah sholat baru dia ngomong ke saya gitu, pokoknya kamu pulang, kalau mau ceritakan apa yang kamu lihat. Nanti masalah keluarga aku yang ngejelasin gitu. Jadi dia tuh intinya tuh jadi penyeberang mas. Pengennya tuh dia hidup tuh jadi penolong, karena mau hidup di dunia nyata atau di dunia seperti itu, teman saya ini tuh memiliki jiwa yang benar-benar kepeduliannya tuh tinggi, yang benar-benar dia tuh nggak pernah punya rasa egois tuh, nggak pernah selama saya kenal ya. Terus dia tuh benar-benar memanusiakan manusia gitu. Makanya dia ngelihat orang-orang yang terjebak di situ tuh nggak tega. Apalagi harus saya yang dianggap dia saudara gitu kan, harus tinggal di situ, dia tuh nggak tega. Makanya dia nyelamatin saya dan pengen nyelamatin orang-orang itu. Dan misi kedepannya dia tuh nggak pengen ada lagi orang yang masuk ke situ dan nggak bisa balik. Ya dari situ hanya dia minta kalau kita turun tuh nggak ngelaluin jalur yang tadi, nggak ngelaluin turun ke Wekas lagi, tapi lintas jalur. Jadi kita turunnya tuh lewat jalur Selo, karena di situ juga ternyata ada dukuh lagi mas, dukuh yang lain. Terus kita turun dari situ nyampe Sabana 2, nah di situ sama kayak ada gapura lagi, cuma itu udah beda gitu. Di situ saya pisah sama dia, terus dia cuma pesen sama saya gitu, nanti bilang sama ibu saya. Jadi teman-teman, itu adalah pengalaman dari Mas Ipen dan Kang Armani saat mendaki di Gunung Merbabu. Mungkin kali ini saya mau ada beberapa pertanyaan untuk Mas Ipen ya mas ya. Oke mas. Yang pertama, perasaan Mas Ipen gimana mas waktu Mas Ipen sama Kang Armani itu pisah? Ya kalau perasaan sedih pasti mas ya, karena harus kehilangan sosok sahabat gitu. Terus dari situ juga awalnya saya belum tahu gitu kalau dia tuh memilih seperti itu gitu.
setelah dia datang di hari ketiga di mimpi saya, dia ngejelasin semua, saya baru ngeh gitu. Bahasanya dia memilih itu tuh untuk kemanusiaan, untuk benar-benar menempatkan jiwa-jiwa yang seharusnya di tempat yang layak. Seperti itu. Oke. Yang kedua ini Mas, kan tadi Kang Armani pas datang di hari ke-40 ya, Hari 40. itu Kang Armani datang bersama perempuan sama sedang gendong anak ya. Ya, Apakah itu istri Kang Armani yang disebut dengan sosok Nyai Kembang itu Mas? bukan Mas, itu beda. Oh, Jadi emang itu istri Kang Armani gitu kan. Cuma itu beda orang sama sama Nyai Kembang, beda lagi. oh berarti selama pas di pendakian itu kan justru yang Nyai Kembang yang minta. Iya, minta saya. Heeh. Minta saya, terus dia rela menggantikan saya gitu kan. Cuma tidak beristri sama dia. Justru di situ dia beristri sama yang lain. Oh, mau yang lain. Cuma ya mungkin dulunya juga manusia juga gitu kan. Terus di sana juga anak yang digendong istrinya itu ya emang anaknya, Murni anaknya Kang Armani. murni. Dan sekarang Sekarang yang masih di sana, nama anaknya tuh Muhammad Kulin. Muhammad Kulin. Ulin. Oke. Terus yang mungkin bikin aneh lagi gitu kan, ketika anaknya itu udah besar, ya dia diantar sama Kang Armani itu untuk mondok di desa saya. Maksudnya hidup di dunia Iya, manusia Mas. nuntut ilmu di situ dan ya seperti layaknya manusia gitu. Nyampe dia bener-bener udah balik gitu kan, bener-bener udah disunat, baru diambil lagi, dibawa pulang lagi kan. Oh. Aduh. Sampai nggak nyampe Mas. Nggak nyampe kalau di logika itu angel. Ini Mas, yang terakhir Mas. Sampai saat ini Mas, Kang Armani masih sering nemuin Mas Ipen nggak? Kalau pas misalnya pendakian atau hari-hari biasa kayak gini? Itu tergantung kayak situasi Mas. Misalkan saya dalam keadaan sedih sendiri gitu kan. Kalau saya kan sering duduk merenung di kamar sendirian gitu. Ya itu kadang datang ngobrol. Terus beberapa kali dia tuh datang waktu saya pernah nulis yang judulnya Curug Mau. Nah, kan ditolong sama Kang Armani. Oh iya. Iya kan. Terus saya pernah nuliskan beberapa kali juga yang, tapi ini belum selesai Mas, di waktu saya sama ibu saya ngobatin orang gitu kan. Beliau juga ada. Karena saya waktu itu pernah keserang gitu kan. Jadi beliau ada, beliau datang, beliau juga yang ngebantu. Ya sering sih datang, sering. Silaturahmi juga alhamdulillah terjaga gitu. Oh iya Mas, sosok Kang Armani itu seperti apa Mas? Kang Armani itu sebenarnya dia tuh temen abang saya, teman sependakian, teman seperguruan. Karena abang saya ini kayak ya belajar kanuragan, terus belajar ilmu, bukan ilmu apa ya, ngaji lah ibaratnya gitu kan, sama bapaknya beliau. Jadi mereka tuh satu guru gitu. Jadi saya kenal juga dari abang saya. Oh, Terus iya. dia sering mendaki bareng, saya juga sering ikut. Jadi di situ saya kenal. Terus mereka nganggap saya ini udah kayak saudara sendiri. Oke Mas. Jadi itu teman-teman yang banyak sekali yang ditanyain siapa sosok Kang Armani ya. Kang Armani.
Untuk selanjutnya nih Mas, ada adegan ada agenda muncak kemana nih Mas besok? Kalau muncak sih belum Mas ya, karena kemarin kan baru dari Sumbing kan. Cuma rencana kalau jadi habis Januari itu yang merbabu lagi. Mau ketemu Kang Armani kan? Insya Allah. Mungkin ada pesan moral Mas untuk para pendaki. Kalau pesan moral dari saya gitu, kalau emang mau mendaki, mau naik gunung atau lintas alam, masuk hutan gitu, jangan sombong, jangan takabur, karena kita tuh bertamu, ya kan. Terus yang namanya bertamu kan kita harus ya membawa diri lah Mas gitu kan. Jangan sampai menyinggung siapa yang jadi tuan rumah. Ya intinya tuh kita bisa membawa diri, mawas diri. Terus jangan lupa dimanapun kita berada selalu berdoa, meminta keselamatan lah gitu. Karena yang kita masukin tuh belum tentu itu aman buat kita. Benar. Contoh kecilnya ya seperti ini Mas, saya yang terlahir dengan ibaratnya kayak disukain lembut gitu kan. Jadi jangan sampai ada kejadian tuh mengorbankan salah satu dari teman kita sendiri. Itu bakal jadi kesedihan yang nyampe sekarang tuh saya nggak bisa lupain. Sampai sekarang tuh ya saya belum bisa terima lah intinya gitu. Cuma ya itu, dimanapun kita berada kita harus membawa diri. Terima kasih Mas Ipen. Jadi teman-teman, semoga dari cerita dari Mas Ipen ini kita bisa mengambil hikmahnya. Tapi sebelum saya menutup segmen narasumber ini, bagi teman-teman yang mau baca buku tentang pesugihan Bulu Jimbung, bisa kunjungi Karya Karsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.